dalam pengolahan data, misalnya untuk menyaring data, ada salah satu fungsi Google Sheet adalah filter. Jadi untuk menyaring data ini, misal saya sediakan data sampai 300 ya, 300 data. Di sini ada kategori produk, quantity, sales, kuartal ya. Bagaimana kita mau menampilkan untuk filter. Jadi syarat-syaratnya mungkin perlu teman-teman ketahui. Filter ini ada syaratnya, namanya menyaring ya. Tentunya ada kriterianya. Kriteria kalau misalnya yang termudahnya adalah kita mau tampilkan semuanya. Ini filter, saya tab, saya blok semuanya, saya tampilkan A2 sampai E. Kemudian syaratnya, conditionnya apa? Misalnya syaratnya itu salah satu sel ini A2 sampai A3 tidak kosong. Jadi ini menggunakan operator aritmatika. Jadi penulisannya seperti ini ya. Ini akan muncul semuanya. Jadi untuk syarat operator ini ada ini ya, equal, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, yang ini tadi tidak sama dengan ya. Kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini untuk contoh gampangnya. Tapi teman-teman juga perlu tahu untuk array ya. Jadi kalau misalnya mau tampilnya cukup hanya produk, misalnya saya tampilkan produk, mungkin boleh pojok ya, kategori produk, quantity, salesnya mungkin saya tidak perlu misalnya ya. Kemudian saya copy, kemudian langsung quarter. Bagaimana membuat rumus filternya? Di sini ini kan berarti kan A sampai C, kemudian loncat E ya. Nah, di sini kita buat A sampai C, tapi karena array kita tambahkan kurawal. Kemudian datanya kan di sampingnya ya. Sampingnya ini kan yang E tadi langsung loncat ya. E2 sampai E. Harus di kurawal tutup. Maka data akan bergeser ya. Jadi tempatnya sudah pada tempatnya, hanya datanya berkurang. Untuk salesnya tidak ada. Ini salah satu contohnya ya. Nah, kalau misalnya saya mau mengolah data untuk filter yang lain ya. Jadi filter ini tadi kan menggunakan operator, kemudian dia juga bisa berisi number, berarti yang sama dengan ya. Saya mulai dulu dari yang sama dengan, misalnya saya mau, kita cek dahulu untuk A ini misalnya produce ya, saya pilih yang nomor 2 sama dengan produce, tidak sama dengan, saya ganti menjadi sama dengan atau equal. Nah, di sini hanya produce aja ya yang muncul. Kemudian kalau misal dia quantity angka ya, bertupa number. Misal number di sini tidak menggunakan tanda petik, sama-sama sama dengan ya. Misalnya saya isi 8 tapi yang di sales ya, yang di C. Ini saya rubah di C. Ini C. Kalau di sini tidak masalah, huruf besar kecil ya. Jadi teman-teman bisa lihat, kawan-kawan lihat di sini untuk yang A2 sampai E ya. Ini yang mungkin saya kembalikan dahulu, ini sampai E. Jadi teman-teman bisa lihat, kalaupun ini tetap dengan ada
kurawal, dia tidak masalah, tetap datanya masuk ya. Jadi ini arti array-nya ya. Jadi kalau ini saya hilangkan pun sama hasilnya. Itu kalau dia sama dengan. Kemudian tadi kan untuk text string sudah, atau tidak sama dengan kosong, atau misalnya tidak sama dengan kuartal, misalnya kuartalnya misalnya ini saya isikan, ini kuartal ada di E, kuartal ada di E karena dia berupa string, saya berikan tanda petik ganda. Kemudian saya misalnya saya pilihnya yang bukan ya, jadi selain dari KTR 1 misalnya. Ini huruf besar kecil nggak ngaruh, kita coba ya teman-teman ya. Beda dengan query ya, kalau query dia harus diberikan lower, kalau filter tanpa. Jadi seperti ini ya untuk fungsi filternya. Jadi baik mulai dari yang filter tadi yang number, kemudian string, maupun tidak sama dengan atau sama dengan. Kemudian filter ini juga ada yang by date, ini kebetulan datanya by date-nya tidak ada. Mungkin saya tambahkan ya, saya tambahkan misalnya di sini saya insert date, saya datanya saya karang saja, misalnya today-nya ada di sini sama dengan today. Ini hari ini, saya formatnya yang mudah dibaca ya, formatnya DDMMYY, jadi bisa dibaca 5 Juni hari ini 2022. Ini saya kurangkan saja, ini dikurangi misalnya 10, bisa naikkan. Kemudian yang ini saya turunkan. Jadi bawahnya tambah 10 tambah 10. Ini enggak apa-apa ya, tanggalnya mundur ke belakang ya. Untuk datanya karena ada tanggal, saya akan rubah saja. Jadi kuartalnya saya hilangkan, saya ganti dengan tanggal. Jadi saya ambil misalnya tengahnya sekitar 100 lebih ya. Misal di sini saya isi tanggal hari ini, misalnya sekarang bulan 6 ya. Jadi 5 Juni 2022. Ini saya hitung mundur, kurangi 10. Saya copy, saya tarik ke atas. Jadi mulai 2018 ya. Terus ke bawahnya saya tarik juga. Maaf, ke bawahnya saya tarik, saya back down ya. Maaf, lupa ditambah ya teman-teman ya. Jadi ini sama ya, misalnya sama dengan ini ditambah 2. Ya, sampai 2023. Kuartalnya saya hapus. Otomatis di sini error ya. Gak apa-apa, nih saya hapus juga.
karena kita akan terangkan untuk fungsi filter dengan menggunakan date. Jadi kalau filter dengan menggunakan date, misalnya saya filter, saya tampilkan semua, kemudian kriterianya adalah date. Ini ya, kriterianya adalah A. Karena dia A, misalnya yang lebih kecil daripada date, ini standarnya adalah tahun dahulu, year, month, day ya. Jadi kalau saya buat dia mau tampil 2018 saja, jadi date-nya ini misalnya di bawah 2019 tapi Januari. Jadi tadi man ya, man berarti 1, kemudian 1 kurung tutup ya. Nah, hanya muncul 2. Beda halnya kalau ini belum saya sesuaikan ya. Nah, ini untuk tanggal ya, susunannya seperti ini. Tapi bisa juga tanggal ini langsung, misalnya saya buat ini, saya insert, maaf ini tanggalnya mungkin saya kasih di sini aja ya, misalnya tanggal April 3 2019. Nah, ini saya rubah menjadi M1. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi 2 Aprilnya dia ikut di 2019. Jadi ini untuk fungsi date-nya. Saya lanjut, maaf tadi hujan ya, gunturnya cukup besar. Kemudian tadi untuk date ini kan untuk single ya, single kondisi di Google Sheet. Nah, bagaimana jika kondisinya ini ganda? Tapi sebelum melangkah ke kondisi yang double ya atau ganda multiple, mungkin untuk cell reference-nya ya. Kalau tadi cell reference dengan tanggal, bagaimana kalau cell reference-nya ini misalnya saya diisikan di sini, saya gunakan data validation ya. Data validation di sini bisa, di sini saya ambil datanya, misalnya produk saya atau bukan produk, saya ambil dari produk saja yang ini saya C2 sampai C, otomatis dia akan memilih data unik saja. Saya reject kalau berbeda ya. Nah, pilihannya ini ya teman-teman, misal saya pilih nomor Ikura, ini warnanya saya rubah kuning. Oh, ini judulnya juga belum pas ya, judulnya belum saya rubah tadi. Ctrl V, warnanya saya bedakan saja menjadi biru ya. Jadi ini saya turunkan ya teman-teman. Biar kelihatan. Kalau yang Ikura ini filternya saya masih single dahulu, tetapi syaratnya berbeda. Jadi syaratnya ini, kondisi yang pertamanya adalah kita mau pilih produk, ada di C ya, ada di C, tapi nilainya sama dengan yang di L1. Jadi kok cell reference seperti ini ya, hanya tampil Ikura, tampil Graphite Lux ya, atau misalnya ini apa nih, Gatos, dia akan muncul
untuk daily product seperti ini, Daytos atau apapun lah di sini ya. Atau misalnya dia berupa quantity misalnya ini saya turunkan, ini saya insert satu baris, saya kontrol ini sepertinya ada format conditioner, harus dibersihkan dulu. Tidak ada ya. Ini saya hapus saja dengan cara menimpa ya, paling gampang ya. Ini jadi hilang ya. Nah misalnya gini teman-teman ya, saya mau quantity saja, quantity misalnya di sini ya, 8 di sini. Ini saya rubah, quantity ada di D, berarti ini saya ganti D, tapi yang sama dengan J ya, J1 ini. Jadi saya buat single kondisi dahulu. Nah ini ya, yang 8 semuanya akan muncul ya teman-teman ya. Jadi kok 8, bagaimana kalau yang lebih besar dari 8? Yang besar dari 8 ya, misalnya bisa bikin 15, artinya 15 nya tidak ikut. Ini ya angkanya yang gede-gede, mungkin saya besarkan lagi 24, tinggal sedikit ya, karena kan ini yang besar-besarnya cuman 28. Misalnya saya isinya ini 27, semakin sedikit, hanya 28 saja ya, 28 ada beberapa. Jadi ini untuk saya reference, baik itu berupa teks atau string atau berupa angka ya, atau berupa drop down list. Jadi teman-teman ini kalau saya pindah juga sebenarnya tidak ngaruh kalau misalnya saya kondisinya nanti saya buat ganda. Nah sekarang kita melangkah kalau kondisinya adalah ganda. Misalnya ganda ini tadi saya banyakkan dulu ya, misalnya ini 10, kan banyak pilihannya, tapi saya mau pilih produknya ya, misalnya ini dah tone broad atau apa ini saya nggak tahu ya. Nah ada 2 ya, kalau or and. Kalau kita mensyaratkan harus di atas 10 dan ininya tone broad, di sini kita tambahkan koma, syaratnya untuk produk ini ada di C, berarti C3, C sama dengan L1. Nah jadi ini hanya tone broad yang di atas 10 ya. Seandainya dia beda lagi, otomatis akan beda. Ini kelihatannya belum rapat kiri ya. Ini saya perbesar, misalnya yang pendek dah. Nah ini kelihatannya teman-teman ya, ini saya ratakan sama biar tampilannya lebih enak dilihat ya. Jadi ini seperti ini. Ini kalau 2, seandainya 3 itu pun juga bisa ya. Jadi kalau atau apa dan selama datanya ada itu bisa. Misalnya atau ini coba kita lihat, ini saya bikin agak rendah 8, tapi ini mungkin yang banyak apa ya, yang banyak misalnya karena atau Boston crab meat.
Oh, datanya tidak banyak Boston ya, karena font juga sedikit. Ini saya bikin 3 saja. Ini sudah 2 syarat, tapi datanya ternyata tidak banyak. Atau kita cari yang banyak ya teman-teman ya, karena ini tadi belum diacak, saya buat datanya, jadi rata-rata datanya sedikit. Ini aja Cep Anton, sini agak banyak ya, Cep Anton. Atau misal bisa diketik juga Cep. Nah, kalau panjang kita susah cari, kita pilih di sini. Cuman kebetulan tadi sepertinya Cep ini angkanya kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita bikin 0, artinya semuanya tampil ya, ada 4 ya. Misalnya saya bikin 2, hanya akan tampil 3. Kemudian saya akan tambahkan satu syarat lagi. Satu syarat lagi yang misalnya penjualannya di atas, amount salesnya ini di atas 250. Nah, artinya sales ada di E ya, ada di E. Kita tambahkan ya. Jadi ini urutannya mau C, D, E bisa, atau bolak-balik boleh ya. Jadi ini enggak masalah, dia akan mengurut, memfilter ya. Ini E, dimana nilainya lebih besar dari, misal saya langsung ya, saya tanpa cell reference. Nah ini tinggal 2 ya. Jadi kalau misalnya 250 nya saya isikan di sini, cell reference ini saya warna berbeda. Nah ini 250, artinya 250 ini di K1 ya. Jadi teman-teman bisa lihat perubahan-perubahannya. Ini di K1. Kalau tadi ini kan syaratnya lebih besar dari K1. Kalau ini saya turunkan lagi, misalnya 200, nambah datanya. Nah, bagaimana kalau kita mau tampilkannya tidak hanya Cep Anton, tapi ada yang lain? Ini saya copy nih, saya copy di sini. Ini bukan Cep Anton, tapi misalnya escargot. Jadi syaratnya bisa escargot, bisa Cep Anton ya. Ini saya rubah dahulu. Ini saya kriteria yang tadi saya hilangkan dahulu ya. Tapi saya mau berikan contoh ke teman-teman. Jadi kalau dia atau kita berikan kurung ya, kurung Boston Crab Meat ini yang C itu sama dengan Cep Anton, terus ditambah sama ya. Ini saya copy saja, tapi L2 ini saya kurungnya kebanyakan, kurung pembukanya ini saya tutup, tapi ininya L2. Nah ini ya kawan-kawan ya. Jadi yang escargot maupun Cep Anton ini akan muncul karena ada 2 pilihan. Kemudian kalau kita mau tadi syaratkan yang quantity-nya ya lebih besar dari 2. Jadi kita mau tampilkannya N ya, di sini N, kemudian quantity ini ada di D, tapi lebih besar daripada J. Nah langsung ya teman-teman ya, yang tadi 2 hilang, misalnya 8 hilang, saya bikin ini 10 hilang ya. Atau kita syaratkan lagi salesnya ada, atau
sales ini ya lebih kecil dari 200 misalnya, datanya ini enggak ada nih 200, enggak ada kan, not available. Misalnya saya bikin 1000, muncul ya teman-teman ya. Jadi kalau di bawah 1000 akan muncul, di bawah 2000 bertambah ya datanya ya. Jadi ini untuk penggunaan filter multiple condition or and. Kemudian bagaimana jika kita dari hasil ini kita ingin sortnya ini urut dari yang amountnya terbesar. Caranya bagaimana? Jadi kita kombinasikan filter dengan sort ya. Mungkin sebelum melangkah saya tampilkan dahulu sort ini rumusnya bagaimana sort. Ini ya kita lihat ya kawan-kawan ya. Jadi ada ringnya dahulu. Ring ini berarti kan filter tadi, hasil filter. Kemudian sort kolomnya ascending to true. Kalau descending berarti yang sebaliknya yang besar ya. Kolomnya yang mau di sort yang mana? Ini kita lihat contohnya. Sort A2 B26, kolom 1 true false ini ya. Jadi kalau di sini kita sort di sininya ya, filter saya sort. Jadi ini ring data. Jadi ring datanya. Kemudian saya maunya yang dari kolom ini ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kolom kelima tapi false. Nah dia akan urut ya. Sales ini kan kelima, jadi akan urut dari yang besar sampai yang kecil. Tapi sebaliknya kalau ini saya rubah true, dia urut dari kecil ke besar. Atau juga bisa saya rubah misalnya di sini urut by produk ya, by produk ini ada di baris ketiga 3. Nah urut ya, Cap Anton, escargot. Datanya akan seperti itu ya teman-teman. Atau misalnya mau diurutkan by date-nya ada di kolom 1. Dia berbalik ya. Urut 2019 baru 2022. Ini jika dikombinasikan dengan rumus sort ya kawan-kawan ya, sort filter